Setiap kota punya ciri khas, sesuatu yang membuatnya berbeda, dan selalu dikenang oleh siapapun yang pernah singgah. Solo, kota yang dikenal dengan keramahan dan budayanya yang kental, juga punya identitas unik yang tak mudah dilupakan. Bagi Solo, salah satu ciri khas itu adalah alunan lagu Bengawan Solo yang mengalun lembut di stasiun balapan, menyatu dengan deru kereta dan langkah kaki penumpang. Selama bertahun-tahun, melodi ciptaan Gesang ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari pengalaman naik kereta di Solo. Setiap kedatangan dan kepergian selalu diiringi nada-nada yang menenangkan hati. Lagu ini bukan sekadar musik latar. Ia menyambut, menenangkan, dan jadi penanda bahwa Anda telah tiba di Solo. Suara merdu Bengawan Solo seolah memeluk setiap penumpang yang baru saja menginjakkan kaki di peron. Bagi perantau, melodi ini adalah nostalgia, pengingat rumah, dan pelukan hangat dalam nada. Setiap baitnya membawa kenangan masa kecil, keluarga, dan kampung halaman yang selalu dirindukan. Lagu Bengawan Solo sendiri terinspirasi dari sungai legendaris yang membelah kota, menjadi saksi bisu perjalanan waktu dan kisah-kisah manusia yang melintas di atasnya. Bagi yang berangkat, lagu ini jadi ucapan perpisahan manis dari kota tercinta. Setiap nada seolah berkata, "Sampai jumpa, semoga perjalananmu penuh berkah." Tradisi memutar lagu ini di stasiun bukan hanya rutinitas, tapi bentuk penghormatan pada sejarah dan budaya yang telah mengakar kuat di hati masyarakat Solo. Bengawan Solo di stasiun bukan sekadar hiburan, tapi tradisi yang membentuk atmosfer khas dan tak terlupakan. Setiap orang yang pernah mendengarnya pasti membawa pulang cerita. Tanpa lagu itu, stasiun balapan seperti kehilangan jiwanya. Suasana terasa hampa, seolah ada bagian penting yang hilang dari pengalaman perjalanan. Melodi ini memberi ritme pada denyut stasiun, mengatur emosi penumpang, dan jadi warisan kolektif lintas generasi. Anak-anak, orang tua, hingga kakek nenek semua punya kenangan tersendiri dengan lagu ini. Musik mampu menyatu dengan tempat, memberi karakter, dan menjadikannya lebih dari sekadar bangunan. Stasiun balapan bukan hanya tempat transit, tapi ruang penuh makna dan cerita. Itulah kekuatan Bengawan Solo di stasiun balapan, melodi yang tak hanya terdengar, tapi juga terasa di hati setiap orang yang melintas. Rabu, 27 Agustus 2025, suasana stasiun balapan berubah drastis. Hari itu, ada sesuatu yang berbeda sejak langkah pertama menjejak peron. Biasanya, setiap pagi dan sore, stasiun ini dipenuhi alunan melodi Bengawan Solo yang mengalun lembut dari pengeras suara, menyambut penumpang dengan kehangatan khas kota Solo. Namun pagi itu, melodi Bengawan Solo tiba-tiba lenyap, digantikan keheningan yang janggal. Tidak ada lagi irama yang menemani langkah kaki, hanya suara sepatu dan bisikan angin yang terdengar samar. Penumpang yang terbiasa dengan sapaan musik itu langsung merasakan perbedaannya. Beberapa tampak saling menatap, mencari-cari sumber suara yang biasanya hadir, namun kini menghilang begitu saja. Ima, seorang penumpang, berkata, "Rasanya sepi banget. Biasanya ada lagu itu, jadi ciri khas Solo." Ia mengaku, lagu itu selalu membuatnya merasa pulang, meski hanya sekadar menunggu kereta. Mulato, komuter harian, mengeluh, "Sekarang stasiun terasa biasa saja, tidak ada yang spesial." Ia menambahkan, suasana stasiun kini seperti stasiun di kota manapun, tanpa identitas yang membedakan. Suasana stasiun jadi lebih dingin dan mekanis, hanya diisi pengumuman dan derit roda kereta. Setiap sudut terasa lebih sunyi, seolah-olah waktu berjalan lebih lambat tanpa iringan musik. Keheningan ini mengubah persepsi. Dari gerbang budaya yang hangat, kini menjadi terminal transit yang fungsional dan tanpa jiwa. Interaksi sosial pun terasa berkurang, seolah-olah setiap orang hanya ingin segera pergi. Hilangnya melodi Bengawan Solo mengingatkan kita betapa elemen kecil seperti musik membentuk karakter tempat. Banyak penumpang kini memilih memakai earphone sendiri, berusaha mengisi kekosongan yang ditinggalkan lagu itu. Tanpa lagu itu, stasiun kehilangan sebagian jiwanya. Identitas yang selama ini melekat perlahan memudar, membuat suasana terasa asing bagi mereka yang sudah lama mengenal stasiun ini. Keheningan terasa lebih bising daripada suara musik itu sendiri. Setiap detik tanpa melodi terasa berat, seolah ada ruang kosong yang tak bisa diisi oleh suara lain. Semua orang merindukan nuansa yang hilang. Mereka berharap suatu hari, melodi Bengawan Solo akan kembali, menghidupkan kembali kehangatan dan identitas stasiun balapan yang telah lama menjadi bagian dari perjalanan mereka. Mengapa Bengawan Solo tiba-tiba berhenti diputar?
Jawabannya, aturan royalti musik. Undang-undang Hak Cipta dan peraturan pemerintah mewajibkan pembayaran royalti untuk penggunaan lagu di ruang publik, termasuk stasiun. PT KAI wajib membayar royalti melalui LMKN, lembaga yang mengelola dan menyalurkan hak para pencipta lagu. Memutar lagu tanpa membayar royalti dianggap pelanggaran. Penghentian sementara ini adalah bentuk kepatuhan PT KAI terhadap hukum dan penghormatan pada hak seniman. Perubahan ini memicu reaksi beragam dari penumpang dan pegawai stasiun. Bagi banyak orang, perubahan ini bukan sekadar soal aturan, tapi juga soal kenangan dan suasana yang selama ini melekat di hati mereka. Setiap sudut stasiun kini terasa berbeda, seolah ada sesuatu yang hilang dari rutinitas harian. Seorang mahasiswa berkata, "Dulu, lagu itu bikin kedatangan terasa spesial. Sekarang datar saja." Ia mengenang masa-masa ketika melodi khas stasiun menjadi penanda momen pulang dan pergi, menghadirkan rasa hangat di tengah keramaian. Kini suasana terasa lebih sunyi, seolah kehilangan sentuhan personal yang selama ini dinanti. Petugas keamanan mengaku, dulu suasana kerja lebih adem, lebih akrab dengan penumpang. Lagu itu seperti teman yang menemani kami bertugas. Mereka merasakan perubahan atmosfer, di mana interaksi menjadi lebih formal dan jarak terasa semakin nyata. Sekarang, stasiun terasa lebih sepi dan tegang. Tidak ada lagi irama yang menenangkan, hanya suara langkah kaki dan pengumuman yang terdengar. Namun ada juga yang memahami, kalau memang aturannya begitu, ya harus patuh. Kita harus menghormati keputusan yang diambil demi kebaikan bersama. Kasihan juga seniman kalau karyanya dipakai terus tanpa imbalan. Banyak yang mulai menyadari pentingnya menghargai hak cipta, agar karya seni tetap lestari dan para penciptanya mendapat penghargaan yang layak. Suasana stasiun kini jadi dilema, antara tradisi yang sudah mengakar dan kepatuhan pada hukum. Penumpang merindukan melodi yang menemani perjalanan, sementara pegawai merasakan perubahan atmosfer yang cukup signifikan. Namun, tumbuh juga pemahaman bahwa menghormati hak cipta adalah keharusan. Ini menjadi pelajaran penting bagi semua pihak, bahwa setiap karya memiliki nilai dan harus dijaga. Dialog antara perasaan dan logika mengisi keheningan yang ditinggalkan Bengawan Solo. Setiap orang mencoba berdamai dengan perubahan, mencari makna baru di tengah suasana yang berubah. Semua berharap, ini hanya jeda sementara. Ada harapan bahwa suatu saat, tradisi dan aturan bisa berjalan seiring tanpa saling meniadakan. Tradisi dan hukum kini berjalan beriringan, membawa harapan baru bagi stasiun, dan semua yang merindukan harmoni di setiap perjalanan. Polemik royalti musik tak hanya terjadi di Solo. Stasiun Tugu Yogyakarta juga menghentikan pemutaran lagu Sepasang Mata Bola, meninggalkan kekosongan serupa. Aturan ini berlaku di seluruh wilayah operasional PT KAI, bukan keputusan lokal semata. Dampaknya terasa di banyak sektor kafe, restoran, hingga pusat perbelanjaan, kini harus meninjau ulang praktik pemutaran musik. Banyak yang beralih ke musik bebas royalti atau memilih keheningan. Fenomena ini memicu diskusi soal pentingnya hak cipta dan perubahan suasana ruang publik. Kasus stasiun balapan jadi contoh transisi besar dalam memperlakukan karya musik di Indonesia. PT KAI Daop 6 mengambil langkah tegas menghentikan sementara pemutaran lagu khas di stasiun. Ini bukan penolakan tradisi, tapi bentuk tanggung jawab dan kepatuhan hukum. Feni Novida Saragi, manajer Humas Daop 6, menegaskan penghentian ini untuk menata ulang administrasi perizinan. PT KAI berkoordinasi dengan LMKN untuk mengatur pembayaran royalti. Penghentian ini bersifat sementara, bukan akhir dari era Bengawan Solo di stasiun balapan. Ketika semua sudah sesuai hukum, lagu akan kembali diputar. Ini contoh tata kelola perusahaan yang baik dan komitmen pada perlindungan hak cipta. PT KAI Daop 6 aktif mencari solusi agar melodi khas bisa kembali mengalun. Mereka bernegosiasi dengan LMKN untuk menyelesaikan administrasi royalti lagu-lagu seperti Bengawan Solo. Jika pembayaran selesai, tak ada lagi halangan hukum untuk memutar lagu. Alternatif lain, bekerja sama dengan komposer lokal untuk lagu baru, atau memakai musik bebas royalti bernuansa lokal. Namun, nilai historis Bengawan Solo sulit tergantikan. PT KAI ingin tetap mendengarkan aspirasi pelanggan sambil patuh aturan. Jeda ini adalah masa transisi, bukan akhir segalanya. Publik diajak bersabar dan mendukung proses ini.
Kasus Bengawan Solo di stasiun balapan jadi pelajaran penting soal hak cipta. Musik di ruang publik bukan sekadar hiburan gratis, ada kerja keras dan hak ekonomi di baliknya. Royalti adalah bentuk penghargaan dan dukungan bagi para pencipta. Aturan ini bertujuan menciptakan tatanan yang adil dan melindungi aset kreatif bangsa. Penegakan hukum ini sinyal bahwa negara serius melindungi karya seniman. Kita perlu mendukung semangat di balik aturan ini, meski harus beradaptasi dengan suasana baru. Musik adalah hasil karya intelektual yang harus dihargai. Menghormati nada berarti menghormati penciptanya. Kini, peron stasiun balapan lebih hening, tapi penuh harapan. Semua menanti kembalinya Bengawan Solo dalam bingkai kepatuhan hukum dan penghormatan hak seniman. Harapannya, PT KAI dan LMKN segera menemukan solusi agar lagu ikonik ini bisa diputar lagi secara legal. Kembalinya lagu nanti akan terasa lebih istimewa, karena membawa kesejahteraan bagi para pencipta. Peristiwa ini jadi pengingat pentingnya menghargai karya seni di ruang publik. Lagu bukan sekadar nada, tapi napas kehidupan penciptanya. Kisah Bengawan Solo di stasiun balapan adalah perjalanan menyeimbangkan tradisi dan hukum. Semoga melodi itu segera kembali, jadi simbol harmoni baru antara seni, budaya, dan penghormatan hak cipta.